Jamaah rahimakumullah, pada kajian siang ini atau sore ini kita bersama akan mempelajari tentang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Di dalam hadis itu diterangkan tentang 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang menghancurkan. Saya kira ini penting untuk menjadi piwulang bagi kita sekalian. Disebutkan dalam hadis itu, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang merusak, yang menghancurkan. Wa salasat darajatun wa salasu kaffaratun. Ada 3 perkara yang mengangkat derajat seseorang dan ada 3 perkara yang merendahkan. 3 perkara yang menyelamatkan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Artinya, kalau orang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dalam situasi yang seperti apapun, maka orang ini pasti akan selamat. Di kantor dia takut kepada Allah, di masjid dia takut kepada Allah, di rumah ia takut kepada Allah, di sawah ia takut kepada Allah, di mana-mana ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini akan sangat menyelamatkan. Takut kepada Allah ini yang dimaksud seperti apa? Yaitu dia selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Ketika mereka berdagang, mereka ingat Allah, sehingga memiliki prinsip-prinsip, aturan-aturan Allah itu diterapkan dalam perdagangan itu. Misalnya mereka harus jujur, tidak boleh menipu, dan harus memudahkan orang yang membeli. Begitu juga bagi pembeli, mereka harus memudahkan orang yang menjualnya, tidak merendahkan satu sama lain. Itu namanya khasyatullah, karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor juga begitu. Ketika di kantor, mereka selalu ingat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berani nerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin main sembrono, tidak mungkin mendolimi orang lain, tidak mungkin mendolimi orang yang akan dilayani dan lain sebagainya. Ini karena ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini yang selalu muncul di dalam hati siapapun mereka itu pasti akan mengantarkan mereka ke dalam derajat keselamatan. Sementara orang-orang yang melanggar yang seperti itu tentu terancam dengan kehancuran. Yang kedua, yang menyelamatkan yang kedua adalah wal qasdu fil fakri wal ghina. Mereka bersikap tengah pada saat mereka itu fakir atau hina. Artinya ketika mereka itu dalam posisi tidak punya, mereka tidak menampakkan ketidakpunyaan. Pada saat mereka itu sedang kaya, sedang di atas, sedang punya kekayaan atau rezeki yang melimpah, dia tidak sombong. Dia selalu bersikap biasa-biasa saja. Ketika mereka cukup, ya mereka biasa. Ketika mereka kekurangan, tidak menampak-nampakkan sampai minta-minta kemana-mana atau ngemis kemana-mana, demil kemana-mana. Tidak seperti itu. Ketika mereka memiliki kekayaan yang cukup, mereka juga tidak usah menampakkan seolah-olah itu di atas orang-orang yang tidak punya. Tidak. Mereka bersifat tegak. Artinya tegak itu artinya adalah tengah-tengah antara kaya dan antara fakir. Yang terakhir, yang ketiga, yang sifat yang bisa menyelamatkan orang itu adalah wal adlu fir ridho wal ghadab. Yaitu mereka itu selalu ridho. Mereka itu selalu adil, Mereka itu selalu memiliki sifat yang adil pada saat dia itu cocok atau dia tidak cocok. Pada saat mereka itu suka atau dia sedang marah, mereka memiliki sikap yang adil, sehingga tidak menampakkan ketika marah
menampakkan kemarahannya. Ketika mereka sedang ridho terus mereka bersikap sampai berlebih-lebihan, sementara ketika mereka marah juga sampai berlebih-lebihan, sehingga mereka bisa menegakkan hukum dengan baik, menegakkan aturan dengan baik karena adanya sikap adil pada saat ridho, pada saat keperanan atau dia tidak keperanan. Jadi wong ini lagi keperanan, dia ya akan bersikap dengan baik, tidak terus dia suka dengan orang itu, maka mereka akan memberikan sikap biasa-biasa saja, tidak melebih-lebihkan dia. Tapi dia tidak suka dengan orang itu, ya dia tidak boleh langsung membenci mereka. Kita tidak suka dengan semut misalnya, langsung kita gintes dengan palu yang besar. Ya, tentunya hal ini adalah sebuah kezaliman. Saya kira 3 hal itu. Jadi ada 3 hal yang menyelamatkan manusia. Mudah-mudahan 3 hal yang menyelamatkan manusia ini bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.